Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Mandarianto dari kelas 10 PSPT 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dialog. Apa sih dialog itu? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog memiliki dua pengertian, yaitu percakapan dalam sandiwara atau cerita dan karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dialog atau percakapan adalah penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan baik lisan maupun tulisan. Dialog juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, melibatkan dua tokoh atau lebih. Yang kedua, baik secara langsung atau tidak langsung dalam percakapan tersebut. Yang ketiga, adanya tanya jawab di antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam dialog. Yang keempat, dialog bisa digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kelima, membahas suatu topik. Yang keenam, berbicara menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti. Dan terakhir, yang paling penting adalah saling mendengarkan. Dialog juga memiliki aturan-aturan menulis dialog. Dalam penulisan dialog, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mulailah dengan paragraf baru setiap kali pembicaranya berganti, meskipun si pembicara hanya menggunakan sepatah kata, kecuali dialog yang dipotong sedikit lalu dilanjutkan kembali. Huruf pertama menempel tanda spasi dengan kutip buka dan tanda baca, atau huruf terakhir menempel dengan kutip tutup. Yang kedua, huruf kapital diawali dialog. Kalimat dialog sekalipun di awal petik dianggap sebagai awal kalimat sehingga perlu dituliskan dengan huruf kapital. Yang ketiga, koma digunakan jika menggunakan narasi setelah tanda petik. Yang keempat, apabila diawali narasi sebelum dialog, maka perlu diawali tanda koma yang menempel pada kalimat narasi. Berikut langkah-langkah menulis dialog. Yang pertama, menetapkan tema. Yang kedua, menentukan tokoh yang terlibat dialog. Yang ketiga, menentukan latar atau setting. Yang keempat, merangkai jalan alur ceritanya. Yang kelima, menentukan permasalahan atau konflik. Yang keenam, menggunakan kata yang sesuai. Meneliti dialog. Pertama, dengan cara orang-orang berbicara satu sama lain dan gunakan percakapan itu untuk membuat dialogmu terdengar nyata. Kamu akan menyadari bahwa orang-orang berbicara dengan cara yang berbeda pada orang yang berbeda. Jadi, pastikan kamu melakukannya saat menulis dialog. Buanglah bagian-bagian percakapan yang tidak cocok untuk ditulis. Misalnya, setiap kata halo dan selamat tinggal tidak selalu harus ditulis. Beberapa dialogmu mungkin dimulai dari pertengahan percakapan. Yang kedua, untuk menyeimbangkan percakapan nyata dan teks yang dibutuhkan dalam dialogmu, kamu harus membaca dialog yang baik dari buku dan film. Bacalah buku-buku dan naskah dan perhatikan bagian yang baik dan tidaknya. Kemudian, cobalah mencari tahu alasannya terkesan tidak baik. Beberapa penulis yang dialognya perlu kamu baca adalah Douglas Adams, Toni Morrison, dan Judy Blume. Ini hanya beberapa penulis. Dialog mereka cenderung terlihat nyata, berlapis, dan jelas. Membaca dan memperhatikan dialog yang ditulis untuk drama dan drama radio sangat membantu dalam mengembangkan dialog, karena keduanya sangat bergantung pada dialog. Douglas Adams adalah yang disebutkan dari sebelumnya, memulai karirnya menulis drama radio, karena dialognya yang fantastis. Yang ketiga, kamu harus benar-benar memahami karaktermu sebelum kamu bisa membuat mereka berbicara. Kamu harus mengetahui jika mereka pendiam atau berbicara terpatah-patah, atau jika mereka suka menggunakan banyak kata-kata hebat untuk membuat orang lain terkesan, dan lainnya. Hal-hal seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, daerah asal, nada bicara akan membuat perbedaan dalam cara bicara seseorang karakter. Misalnya, seorang gadis remaja Amerika yang miskin akan berbicara dengan sangat berbeda dengan seorang laki-laki Inggris yang tua dan kaya. Berikan setiap karakter suara yang berbeda. Tidak semua karaktermu akan menggunakan kosakata, nada, atau cara bicara yang sama. Pastikan setiap karakter terdengar berbeda. Yang keempat, dialog yang kaku tidak akan menghancurkan cerita, tetapi dapat membuat pembaca terganggu, yang tidak ingin dilakukan oleh penulis manapun. Terkadang, dialog yang kaku bisa digunakan,
tetapi hanya dalam cerita yang tertentu saja. Menuliskan dialog. Yang pertama, gunakan katanya atau jawabnya daripada menggunakan istilah berat seperti protesnya atau serunya. Kamu tidak ingin memisahkan dialog satu karakter yang lain dengan kata-kata aneh. Kata adalah salah satu kata yang tidak akan mengganggu pembaca. Yang kedua, dialogmu harus memberikan informasi kepada pembaca tentang cerita atau karakter-karakter. Dialog adalah cara baik untuk membuktikan perkembangan karakter atau informasi tentang karakter yang mungkin tidak diketahui pembaca. Yang ketiga, ini adalah kecenderungan yang biasa dilakukan banyak orang. Kamu berpikir bahwa tidak ada cara lain yang lebih baik untuk memberikan informasi kepada pembaca, kecuali dengan membuat karakter mendiskusikannya panjang lebar. Informasi tentang latar belakang harus ditambahkan sedikit demi sedikit sepanjang cerita. Yang keempat, percakapan terutama dalam cerita-cerita memiliki masalah berlapis-lapis. Biasanya ada lebih dari satu masalah yang terjadi. Jadi, kamu harus memastikan bahwa kamu memberikan subteks dari tiap situasi. Yang kelima, kamu ingin dialogmu menarik dan dapat membuat pembaca ingin melanjutkan cerita. Ini artinya membaca cepat pada latar belakang percakapan. Seperti orang-orang di halte bus membicarakan cuaca dan mulai memasuki percakapan yang berisi. Seperti konfrontasi Jen dengan Bibi Agatha yang pengkhianat. Agar lebih jelasnya, saya ingin memberikan contoh dialog. Sebentar lagi kan bulan puasa. Mama kan jualan. Biasanya mama kalau jualan buat bulan puasa, mama jualannya apa aja? Biasanya bulan puasa mama jualan gorengan, lontong, es campur, kolak, dan lain-lain. Terus kalau buat sendiri, buat keluarga gitu, buat makan sahurnya sama buka puasanya itu mama masak apa? Ya, masak sayur bening, goreng tempe, tahu, ayam. Udah gitu aja mama, makasih. Sama-sama. Nah, jadi itu guys pengertian dialog dan contoh dialognya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan perlu diingatkan, kalau ini hanya video pembelajaran saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.